Sekretaris dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua Ombudsman Wilayah Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Kami hormati Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten Kota Jawa Timur, beserta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat tanggal 30 Juli 2021, kita semua diberikan rezeki berupa nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kota Jawa Timur secara virtual. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, sambutan Wakil Ketua KPK RI, sambutan Inspektur Utama Inspektorat KPU RI, sambutan Komisioner KPU RI, pengucapan deklarasi, penandatanganan piagam, penandatanganan fakta integritas, penutupan, dan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Baik Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Hadirin disilakan kembali pada posisi semula. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kesuksesan dan kelancaran terselenggara acara pada hari ini hingga akhir, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Ponorogo kepada Bapak Arwan Hamidi. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hadiah Fatihah untuk umat bangsa dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Iya, kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina وقرة أعيننا اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وواسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا ومن الشر عافنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Nani Karsini, disilakan. Suara nggak ada. Di Jawa Timur yang hadir luring pada pagi hari ini Bapak Muhammad Arba, sedangkan Bapak Ibu yang lain Bapak Gogot Cahyo Baskoro, Ibu Rohani, Bapak Insan Koryawan, Bapak Miftahul Rujak, dan Ibu Nurul Amalia hadir melalui daring. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, Ibu Lili Pintauli Siregar. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Amin. Yang saya hormati Kepala Bakesbang Pol Provinsi Jawa Timur, Bapak Jonathan Judianto. Yang saya hormati Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Biro Pemerintahan dan ODA, Ibu Utami. Yang saya hormati Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muflihul Hadi. Yang saya hormati Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan pejabat KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diperkenankan hadir dan bersilaturahmi dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur
dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Amin. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, reformasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dalam melakukan reformasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna pelayanan prima. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pembangunan zona integritas di lingkungan kementerian, lembaga, Pemda mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju wilayah bebas dari korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja, kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salah satu tahap pembangunan zona integritas adalah deklarasi atau pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas yang pembuatan dan penandatanganan fakta integritasnya disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat. Penandatanganan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan, penilaian, dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan. Efektivitas zona integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai yang ada di dalamnya. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui zona integritas akan menjadi sebuah keniscayaan.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan zona integritas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur, maka pada hari ini Jumat, tanggal 30 Juli 2021, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten akan melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas secara bersama-sama dengan pembacaan deklarasi pembangunan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh penyelenggara pemilu dan pemilihan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Jawa Timur. Pencanangan ini juga merupakan komitmen bersama seluruh jajaran penyelenggara untuk mewujudkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Jawa Timur menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta menjadi bagian dalam mencapai pemilu dan pemilihan yang lebih berintegritas dengan disaksikan oleh stakeholder pengawas di luar KPU Provinsi Jawa Timur. Pada pencanangan hari ini, Jumat tanggal 30 Juli 2001, bertempat di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, dengan mengundang secara virtual Bapak Anggota KPU Republik Indonesia, Bapak Ari Budiman, dan untuk pada kesempatan ini berkenan memberikan sambutan. Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Inspektur Utama Inspektorat KPU RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Wilayah 2, Bapak Adi Wijaya, juga kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan. Wakil Ketua KPK RI, Ibu Lili Pintauli Siregar, kami mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus berkenan menjadi saksi dalam penandatanganan deklarasi. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Bapak Amin, Muhammad Amin untuk berkenan menjadi saksi. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bapak yang diwakili oleh Kepala Keasenan Pencegahan Ombudsman Provinsi Jawa Timur, Bapak Muflihul Hadi. Juga kami mohon berkenan untuk menjadi saksi. Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili juga kami mohon berkenan menjadi saksi. Kepala Bakesbang Provinsi Jawa Timur, Bapak Jonathan Judianto, kami mohon juga berkenan menjadi saksi. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Utami, juga kami mohon untuk berkenan menjadi saksi. Seluruh hadir juga pada kesempatan ini adalah seluruh pimpinan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota beserta jajaran se-Provinsi Jawa Timur. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nani Karsini atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia kepada Ibu Lili Pintauli Siregar, disilakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati
Bapak Arief Budiman, Komisioner KPU, yang kami hormati Inspektorat KPU RI, yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Ombudsman Jawa Timur, Bakes Bangpol Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, dan yang kami hormati Ketua KPU Jawa Timur dan seluruh jajarannya, seluruh pejabat struktural, Ketua KPU Kabupaten Kota beserta Sekretaris Kota se-Jawa Timur, dan Bapak Ibu para undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat bertemu melalui daring dalam kondisi pandemi COVID, tapi tetap dengan semangat yang luar biasa. KPU Provinsi Jawa Timur tetap menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting, pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur melalui daring. Dan mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa bagi KPU untuk bekerja semakin profesional. Kita mengetahui bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025, pelaksanaan reformasi birokrasi ini tentu terus dijalankan secara konsisten dan juga berkelanjutan. Dan ini kita jadikan sebagai pedoman untuk melakukan reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah tentu juga harus melakukan berbagai upaya-upaya perubahan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi. Tentu saja dengan meningkatkan kualitas prima terhadap pelayanan publik, juga memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini tentu saja diharapkan oleh masyarakat manfaatnya ketika kita telah melakukan pencanangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu saja merupakan tonggak bagi masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia, di mana kita ketahui tugas dan kewenangan KPU yang luar biasa, dan kemudian tentu saja diharapkan komitmen yang tinggi dari seluruh personil dari KPU untuk mewujudkan pelayanan yang prima ini kepada seluruh masyarakat. Kementerian Pan-RB telah juga menerbitkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintahan. Tentu peraturan menteri ini juga merupakan acuan bagi seluruh instansi pemerintah dan juga pada pemangku kepentingan lainnya untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi yang bersih melayani dengan memberikan keseragaman, pemahaman, dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK WBBM. Dalam pedoman zona integritas menuju WBK WBBM tentu mengatur tahapan-tahapan pembangunan zona integritas seperti pencanangan dan penandatanganan piagam pencanangan dan agar dapat diterapkan dengan penuh komitmen. Dan diharapkan ini bukan hanya sebagai dokumen formalitas saja. Lalu kemudian proses pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM ini tentu tertuang di dalamnya komponen pengungkit dan juga komponen hasil agar dirasakan manfaatnya oleh penerima layanan dan juga pemberi layanan. Jadi diharapkan ini juga bukan sekedar angka-angka skor saja. Dan KPK tentu mendorong agar KPU bisa juga menerapkan program-program pembenahan sistem integritas dan penguatan integritas bagi personilnya. Pembenahan sistem integritas, misalnya kepatuhan mendaftarkan LHKPN, kemudian program pengelolaan gratifikasi dengan membentuk unit pengelolaan gratifikasi di instansinya, strategi nasional pencegahan korupsi, dan lain-lain, melakukan pendidikan, penguatan, dan juga melakukan penguatan secara integritas personil-personilnya, mengikuti kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang berintegritas, memberikan sertifikasi anti korupsi, kemudian memberikan kegiatan atau melakukan pendidikan melalui kampanye anti korupsi atau diseminasi yang berhubungan dengan itu,
dan juga melakukan diklat-diklat anti korupsi lainnya yang secara e-learning. Dan ini tentu bisa dikerjasamakan dengan KPK. Dan kami tentu berharap bahwa semoga upaya-upaya pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM di KPU tentu dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan lebih cepat lagi menjadikan Indonesia lebih profesional. Demikian kata sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili Pintauli Siregar atas sambutannya. Sambutan Inspektur Utama Inspektorat KPU RI yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Inspektur Wilayah 2 Inspektorat KPU RI kepada Bapak Adi Wijaya Bakti. Disilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua KPK, Ibu Lili Pintauli Siregar, yang kami hormati, Komisioner KPU RI, Pak Arief Budiman, yang kami hormati, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Pak Muhammad Amin, yang kami hormati, perwakilan dari Ombudsman RI Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Kesbang Pol Jawa Timur, Pak Jonathan Sugianto, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Ibu undangan lainnya yang tidak kami sebut satu persatu, dan seluruh komisioner dan sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Sekali lagi, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan kami ini, kami mengucapkan pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua KPK yang berkenan langsung memberi sambutan dan menjadi saksi pencanangan zona integritas di pembangunan zona integritas di KPU Jawa Timur. Terima kasih sekali Ibu atas perhatian Ibu, dan ini menjadi pendorong bagi kami di seluruh jajaran KPU RI bahwa pencanangan integritas ini merupakan nilai penting untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para stakeholders lain yang mendukung kami di dalam pembangunan zona integritas ini. Perkenankan juga kami mengucapkan apresiasi atas upaya konkret dari jajaran KPU Provinsi Jawa Timur dalam mencanangkan zona integritas ini, pembangunan zona integritas ini, yang nantinya penilaiannya akan dilihat dari kategori pertama adalah kategori wilayah bebas korupsi, WBK. Artinya, dalam pelaksanaan setiap tugas fungsi dari seluruh jajaran komisioner KPU Jawa Timur dan kabupaten kota, itu semua tindakannya harus benar-benar
tidak ada korupsi dalam pelaksanaan tugas. Kemudian bisa meningkat lagi kalau sudah semakin baik adalah kategori WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi dalam pelaksanaan tugas fungsi KPU tentunya akan taat kepada aturan-aturan birokrasi, dan aturan birokrasi itu dilakukan secara bersih dan untuk mencapai pelayanan yang paling baik. Pelayanan yang diharapkan kelas dunia. Ini jadi apa? Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang 28 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian juga aturan-aturan pelaksanaannya Permenpan tadi sudah disebut juga, dan kemudian juga sejalan dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di mana bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus di KPU, tugasnya adalah, amanahnya adalah untuk melaksanakan fasilitasi kehidupan demokrasi, dalam hal ini fasilitasi pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota legislatif sebagai pilar dasar penyelenggara negara. Jadi posisi KPU amat sangat strategis dalam menentukan arah ke depan bangsa. Dalam pelaksanaan tugasnya dan dalam banyak, KPU sudah menyatakan bahwa salah satu nilai dasar dari KPU, core value dari KPU adalah integritas, profesional, integritas, mandiri. Dan KPU juga menyatakan bahwa produk-produk KPU itu produk yang berintegritas. Pemilu berintegritas, pilkada berintegritas. Dan tentunya itu hanya bisa dilakukan, pemilu berintegritas, pilkada berintegritas, hanya bisa dilaksanakan oleh penyelenggara-penyelenggara yang berintegritas. Jadi pencanangan ini sebenarnya adalah pernyataan komitmen dari seluruh jajaran KPU provinsi, kabupaten, kota untuk benar-benar bisa mewujudkan nilai dasar dari KPU tadi tentang integritas dan mewujudkan hasil output dari KPU, yaitu pemilu dan pemilihan yang berintegritas. Ada beberapa indikator sudah diatur di Permenpan. Jadi indikator-indikator itu juga perlu didokumentasikan supaya bisa diukur. Nah, jadi indikator-indikator itulah yang nanti menjadi ukuran apakah pelaksanaan itu benar-benar berintegritas, tidak hanya sekedar di angan-angan. Jadi harus ada indikator yang jelas bagaimana sebenarnya proses kerja, proses penyelenggaraan, dan hasil penyelenggaraan yang berintegritas itu. Itulah yang diukur dan diberi skor. Yang kalau dia skornya 75, sampai di atas 75 itu bisa dinyatakan sebagai WBK. Jika di atas 85, maka dia bisa, Satker itu bisa dinyatakan sebagai WBBM. Tapi tentunya yang kita akan capai bukan sekedar skornya. Yang paling utama adalah bagaimana kita benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai integritas itu. Jadi ini adalah bagian dari komitmen kita untuk melaksanakan penyelenggaraan
pemilu dan pemilihan yang benar-benar secara berintegritas dan outputnya juga benar-benar bisa berintegritas. Jadi kami mohon ini menjadi semangat dari kita semua, dan sebenarnya secara apa sudah ditunjukkan secara semangat dan pelaksanaannya secara khusus dalam penyelenggaraan pilkada kemarin, di mana dalam kondisi pandemi COVID-19 pun kita mampu menghasilkan pemilihan yang baik. Di wilayah Provinsi Jawa Timur hampir tidak ada sengketa. Itu salah satu wujud, salah satu ukuran secara ukuran akhir dari outcome. Tapi ukuran proses juga perlu diwujudkan. Jadi itu menjadi arahan kami. Jadi kami minta seluruh jajaran komisioner KPU, provinsi, kabupaten kota, jajaran sekretariat provinsi, kabupaten kota, itu benar-benar serius dan melaksanakan nilai-nilai integritas dan sub-sub indikator yang telah ditetapkan di Permenpan dan dibuatkan dokumentasinya dan dilaporkan semestinya sehingga dapat diukur dan dinilai dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Wijaya atas sambutannya. Sambutan Komisioner KPU RI kepada Bapak Arief Budiman. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya. Yang saya hormati Wakil Ketua KPK, Ibu Lili Pintauli Siregar. Yang saya hormati Irwil II, Pak Adi Wijaya. Para pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Timur, ada Kepala Kesbangpol, Pak Jonathan Yudianto. Terima kasih Pak Jonathan, ini berkenan hadir kembali seperti pulang kampung ini kalau Pak Jonathan ini ya. Kepala Biro Tata Pemerintahan yang diwakili oleh Bu Utami, kemudian perwakilan BPKP, kemudian dari Ombudsman hadir Pak Muflihul Hadi. Lama sudah nggak ketemu sama Pak Muflihul Hadi ini. Kemudian teman-teman penyelenggara pemilu, Bawaslu Jawa Timur, KPU Jawa Timur, ketua dan anggota, serta sekretaris tadi hadir. Teman-teman KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama tentu marilah bersama-sama di hari yang baik ini, hari Jumat ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan bisa hadir dalam acara yang menurut saya penting. Bukan hanya karena seremoninya ini kemudian menjadi penting, tetapi untuk kemajuan bangsa dan negara ini maka pencanangan zona integritas itu akan menjadi sangat penting bagi kita semua. Karena apa yang kita lakukan untuk zona integritas itu akan memberi dampak kepada aspek-aspek yang lain. Bapak Ibu sekalian, pertama kenapa saya mengatakan ini sangat penting, karena ini dicanangkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Tentu bukan berarti lembaga yang lain tidak penting ya, tapi karena ini dikerjakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, maka kira-kira kepentingannya itu menjadi berlipat-lipat. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu dia akan menyelenggarakan proses pemilihan terpilihnya para pemangku kepentingan di negeri ini. Baik yang akan duduk di lembaga eksekutif maupun yang akan duduk di lembaga legislatif. Terpilihnya orang-orang yang baik itu tentu akan dilewati prosesnya
melalui penyelenggaraan pemilu yang baik. Karena kita sudah bersepakat bahwa pimpinan negeri ini, mau di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, sudah dipercayakan melalui prosedur yang disebut pemilu. Nah, kita menjadi bagian yang sangat penting dalam menyelenggarakan proses berpemilu tersebut. Jadi diawali dengan penyelenggara pemilu yang baik, maka akan dilaksanakan proses pemilu yang baik. Nah, dari penyelenggara dan proses pemilu yang baik, maka akan dihasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi tentu integritas ini menjadi sangat penting. Kalau tadi sudah disampaikan WBK dan WBBM, gitu ya. Jadi bebas korupsi dan wilayah bersih dengan kualitas pelayanan yang baik, itu sebetulnya tidak boleh dipahami hanya sebatas bebas korupsi, tapi korupsi anggaran. Sebetulnya bebas korupsi harus dipahami sebagai bebas korupsi dalam berbagai macam aspek. Ya. Kinerjanya juga harus bebas korupsi. Bukan hanya penggunaan anggarannya yang harus bebas korupsi. Kinerja yang baik, ya, bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, integritas itu apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang bukan hanya baik, tapi dia juga harus benar. Ya. Bukan hanya benar, tapi dia juga harus adil. Nah, jadi aspeknya cukup banyak. Maka saya mengatakan pencanangan zona integritas di lingkungan KPU sebagai penyelenggara pemilu itu menjadi sangat penting. Nah, mudah-mudahan ya hal ini bukan sekedar seremoni, tetapi betul-betul menjadi bermakna, menjadi terpatri, tertanam di dalam diri kita, dan diwujudkan dalam aksi-aksi ketika menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu. Saya melihat perkembangan kualitas, integritas, profesionalisme penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun itu terus membaik. Ya, tentu kita bukan penyelenggara pemilu yang sempurna. Kita belum bisa sempurna. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi saya mengalami sendiri. Ya, saya kebetulan terlibat ketika sejak pertama KPU ini didirikan untuk menyelenggarakan pemilu 2004. KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ya, walaupun sebelumnya ada juga penyelenggara pemilu. Tetapi sebagai KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sejak menyelenggarakan pemilu 2004 sampai dengan hari ini terakhir kita menyelenggarakan pemilu tahun 2019, Pilkada 2020, terus kinerjanya saya melihat cukup membaik. Ada beberapa hal yang bisa diinisiasi oleh kita yang itu akan mendorong terciptanya integritas bukan hanya di penyelenggara pemilu, tetapi juga semua pihak, semua stakeholder yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal kecil yang ingin saya sampaikan adalah misalnya laporan LHKPN. KPU membuat dan mengaturnya di dalam peraturan KPU. Maka tidak ada seorang pun yang menduduki jabatan sebagai elected official. Jadi orang yang duduk di jabatan itu karena proses pemilu tidak menyerahkan LHKPN-nya. Karena KPU membuat aturan itu sehingga semuanya 100% mereka akan ada di sana. Dengan telah menyerahkan LHKPN. Karena kalau nggak menyerahkan LHKPN kita nggak akan serahkan namanya untuk dilantik. Itulah bahasanya. Nah, itu juga kemudian didorong. Tapi Pak Adi tadi belum menyampaikan datanya mungkin ya. KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota juga terus kita kontrol. Ini juga sebagai bagian dari informasi kepada Bu Lili. Laporan LHKPN mereka. Jadi kalau ada yang belum lapor atau terlambat, itu saya paling ngomel-ngomel, Bu. Saya kirim surat, saya peringatkan mereka. Kenapa?
Loh, karena kita ini meminta para kandidat yang terpilih itu untuk melaporkan LHKPN-nya. Loh, kenapa kok kita tidak memulainya dari diri kita sendiri? Nah, itu kemudian terus saya gelorakan itu. Ya. Nah, kemudian juga kami mendorong agar orang-orang terpilih ini tidak melakukan korupsi. Ya. Karena kalau mereka melakukan korupsi, terpilih lagi, tentu tidak baik bagi kita. Ya, kita lakukan dengan cara yang bisa diterima oleh banyak pihak. KPU telah melakukannya, KPU telah mengupayakannya melalui regulasi yang kita buat. Ya, walaupun kemudian itu ditolak atau dibatalkan ya oleh proses judicial review. Tetapi tidak apa-apa, itu telah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang cukup baik, apa yang seharusnya kita lakukan untuk membuat negeri ini menjadi semakin baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ya, pencanangan zona integritas ini betul-betul menjadikan kita sebagai penyelenggara pemilu yang punya integritas. Dalam setiap pelantikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, seingat saya selalu memberikan pesan ya, setidaknya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, jadilah penyelenggara pemilu yang profesional. Profesional itu artinya Anda tahu betul apa yang harus dilakukan sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, jadilah penyelenggara pemilu yang berintegritas. Berintegritas itu tahu betul aturannya seperti apa dan dia kerjakan sebagaimana aturannya. Apa yang dia katakan, dia kerjakan sebagaimana yang dia katakan. Dan yang ketiga, bekerjalah sebagai sebuah teamwork yang bagus, yang transparan. Karena menyelenggarakan pemilu, kunci pentingnya adalah kepercayaan publik. Dan membangun kepercayaan publik, kunci pentingnya adalah berintegritas dan bekerja dengan transparan. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini, hari yang penuh berkah, bisa memberi berkah yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arief Budiman atas sambutannya. Pengucapan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas KPU Provinsi Jawa Timur oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur diikuti seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan deklarasi, mohon seluruh kawan-kawan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota bisa mengikuti kalimat atau kata-kata yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi pembangunan zona integritas KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Kami penyelenggara pemilu dan pemilihan Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Pada hari ini tanggal 30 Jumat tanggal 30 bulan Juli tahun 2021 mendeklarasikan satu, pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur.
KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. 2. Secara bersungguh-sungguh akan mewujudkan zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta menjauhkan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjalankan tugas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh masyarakat untuk pemilu dan pemilihan yang lebih berintegritas. Demikian pembacaan deklarasi pembangunan zona integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanda tanganan piagam pencanaan pembangunan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Khairul Anam beserta saksi-saksi yaitu Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, Ibu Lili Pintauli Siregar, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Amin, Ketua Ombudsman Wilayah Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Keasistenan Pencegahan, Bapak Muflihul Hadi, Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur, Bapak Jonathan Judianto, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Kepala Bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ibu Utami. Yang secara simbolis diwakili oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Baik, kepada Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, disilakan untuk mengambil tempat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Khairul Anam, Bapak Arba, dan Ibu Sekretaris Ibu Nani Karsini. Dipersilakan untuk kembali ke tempat.
penandatanganan Fakta Integritas oleh jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang secara simbolis diwakili oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, disilakan untuk mengambil tempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya penutupan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Khairul Anam, disilakan. Suaranya belum keluar. Selanjutnya penutupan oleh Kepala Provinsi Jawa Timur. Bakesbam Pol Jawa Timur yang juga hadir Pak Jonathan, Ketua Bawaslu Mas Amin beserta Mbak Eka, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Timur, Biro Pemerintahan dan Otoda, kawan-kawan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran, dan yang saya banggakan seluruh kawan-kawan pimpinan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur, ketua, anggota, sekretaris, dan seluruh jajaran yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas KPU Provinsi Jawa Timur menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bisa kita selenggarakan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi kehadiran seluruh Bapak Ibu undangan yang sudah hadir maupun yang berkenan menjadi saksi dalam penandatanganan deklarasi zona integritas KPU Provinsi Jawa Timur. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan seluruh kawan-kawan yang sedang dicoba diberikan ujian sakit, terutama COVID-19 juga segera diberikan kesembuhan. Terima kasih atas kurang dan lebihnya kegiatan hari ini. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya mewakili KPU Provinsi Jawa Timur dan seluruh KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Saya Khairul Anam sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dukung kami KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur untuk menjadi lembaga yang betul-betul bisa melaksanakan zona integritas, melaksanakan seluruh visi dan misi KPU RI untuk menjadi lembaga yang semakin berintegritas menuju pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maksudnya siapa? KPU sehat selalu ya semua. Jenis. Makasih Bu Eka. Makasih. Pamit. Sana Mbak Nurul, Mas Arba. Izin. Nggih, matur nuwun Mbak Eka. Aku gak disebut. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya.
Integritas. Atau yang integritas. Yes. Mohon diri. Izin Mas itu. Izin. Pak Sugondo, terima kasih Pak Sugondo. Mohon izin Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, Bu Sekretaris. Mohon izin Ketua Pimpinan KPU Provinsi. Mohon izin Bu Sek Provinsi. Matur suwun. Mohon izin Jombang, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, mohon izin live. Apa mohon izin harap nanti. Ya saya izini Pak Beri, silakan undur diri. Terima kasih. Semalam palas B. Kami berbakti bagi kami. Bagi Oke, makasih semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kehadirannya Pak Arif Budiman. Matur nuwun. Nggih. Sehat-sehat selalu. Nggih, amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Amin. Matur nuwun. Mbak Dewi. Ya. Aku udah mulai nyaman ini. Wes. Jangan lupa ya nanti Pak. Untuk SPIP yang wilayah 2 ya. Loh, saya 1 sudah kemarin kita. Ya, yang wilayah 2. Jangan tergoda Bu. Pasek ini godaan. Wilayahnya siapa Mbak? Wilayah Banyuwangi. Udah saya nilainya Pak Fatah nggak keluar nilainya Pak Fatah. Bagaimana ini nilainya? Banyuwangi dan sekitarnya. Oh. Nggak apa-apa sudah, aku yang penting sudah ketemu Bu Dewi. Pak Fatah sengaja tidak disubmit supaya nggak keluar nilainya.